Jadi pertama-tama ya dari pledoi yang saya tangkap ini satu aja nih. Ada pesan moral buat beliau dari beliau buat anak-anaknya kan, bahwa bapaknya nggak korupsi. Intinya kalau bapaknya nggak korupsi nggak mungkin bapaknya disidangkan, ya kan? Itu aja dulu. Jadi umpamanya pledoi, marilah kepada substansi tuntutan jaksa agar kemana arah kerugian negara itu. Ya kalau pledoi fokus aja di situ, jangan ke keluarga, jangan menarik istri, jangan menarik anak. Karena kerugian negara itu cukup besar tuh, ya. Baik dari bentuk uang maupun izin tersebut. Jadi itu aja dulu. Tapi sejauh ini abang menyaksikan, abang ngikutin persidangan ya bang? Ya, saya selalu itu berita yang paling viral dalam kasus korupsi yang perlu kita dukung kejaksaan. Jadi Pak, saya ikuti. Dari hasil tuntutan jaksa kemarin seperti apa bang? Saya rasa bahwa kalau soal tuntutannya 12 tahun itu terlalu rendah. Ya, dari sisi undang-undangnya terlalu rendah, kemudian dari sisi aturan ya, surat edaran Mahkamah Agung kerugian di atas 100 miliar kan seperti apa. Jadi saya rasa bahwa untuk menciptakan ketakutan terhadap korupsi atau membatasi orang-orang melakukan tindakan korupsi, tuntut itu sebesar mungkin gitu. Itu penting. Kalau tuntut seperti itu ya saya rasa bahwa Pak Jaksa ke depan mohonlah ya jangan tuntut serendah itu. Saya rasa seperti itu. Bang, ada penjelasan nggak sih bang tentang bagaimana tuntutan untuk terdakwa sendiri bang dari JPU ke terdakwa? Jadi gini, tuntutan itu kan fokus kepada pasal-pasal ini ya digunakan. Ini kan pasal berlapis nih, tidak pidana pencucian uang, junto dengan ya beberapa tindak pidana korupsi. Dan ingat bahwa hari ini ya untuk menjadi terang suatu penegakan hukum dalam membatasi korupsi harus jelas tuh kasus-kasus seperti ini. Ya, jaksa jangan tuntut terlalu rendah. Yaitu biarlah tuntutlah bila perlu seumur hidup ya atau 20 tahun penjara. Nanti silakan. Mereka punya pengacara yang bertugas membela untuk membatasi korupsinya, jangan merajalela. Gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi mata hukum abang sendiri ini, tuntutan yang seperti apa sebenarnya yang pantas didapetin Harvey Mois? Ya kalau TPU tidak punya pencucian uang ditambah dengan korupsi, minimal paling tepat itu 20 tahun. Itu paling tepat. Kalau lihat dari SEMA juga ini kan sudah lebih 300 triliun, di atas 100 miliar. Itu ya hukumannya semua orang tahu tuh. Gak enak saya ucapin. Paling rendah itu paling 20 tahun. Kalau 12 tahun terlalu rendah sekali. Tapi abang kalau melihat hal seperti ini, bagaimana tanggapan abang terhadap hukum di Indonesia? Ya ini sama saja melemahkan hukum dalam penegakan supremasi hukum dalam memberantas korupsi. Ya kemarin saya baru lihat itu kan ada pernyataan dari Menteri bahwa kembalikan uang, walaupun itu kutip dari Presiden ya, kembalikan uang orangnya nggak menjadi solusi untuk ditahan. Saya rasa bahwa kita belajar dari negara-negara memberantas korupsi. Rusia terakhir jenderal pun dihukum, ya kan dipecat dan dihukum berat gitu. Cina ya dalam hal melakukan perlawanan korupsi, keluarganya pun dibasmi, wali kota, anak semua. Di Indonesia enggak, koruptornya dibiarin, koruptornya dimanjain. Kita mau berbagi nih, kenapa koruptor dimanjain? Bayangin loh, dia udah tahu dia korupsinya 100 miliar. Paling-paling mentok dia main suap-suap segala macam, tuntutannya ringan. Ya kan? Setelah tuntutannya turun, naik di polis, ya mungkin aja bisa turun lagi. Kalau dia pintar-pintar bermain lagi, kejahatan-kejahatan seperti itu kan sering terjadi tuh. Makelar kasus bermain tuh. Setelah itu dia tahu tuh, keuntungan dia dapat di mana lagi nih. Keuntungan dia pada saat di lapas, setiap tahun dia store tuh. Ya kan? Pemotongan masa tahanan. Terakhir dia jalani dari 12 tahun contohnya. Dia paling jalani 5 tahun udah keluar. Inilah Indonesia yang memberikan kemanjaan kepada para koruptor sehingga korupsi itu nggak pernah habis di bangsa ini. Gitu. Tapi dengan Bapak Prabowo yang menggalakkan bahwa koruptor itu memang harus dibasmi, seperti apa? Saya setuju Presiden kita Prabowo Subianto harus mendukung pemberantasan koruptor. Ya, harus gitu. Kenapa saya bilang harus? Karena beliau sudah tahu bahwa rakyat Indonesia dimiskinkan nih. Dimiskinkan oleh koruptor. Beliau tahu bahwa rakyat banyak masih menderita. Tapi beliau harus didukung oleh masyarakat, yaitu kita-kita ini. Baik penegak hukum maupun masyarakat. Gitu. Karena inilah peran kita untuk mendukung presiden baru kita ini, yaitu Pak Prabowo Subianto. Walaupun sudah tanda kutip 2 bulan lebih, sudah berapa banyak koruptor yang ditahan, termasuk kasus ini. Bang, mungkin nanti Bang Nati nih, dia kan mengajukan untuk bisa bebas, bisa keluar untuk bersama anak-anak pada saat Natal dan Tahun Baru. Pasti dibolehkan atau nggak sih Bang? Jadi gini, saya rasa bahwa suruh anak-anaknya aja ke dia. Ya, siapapun pelaku korupsi yang sudah lebih dari puluhan miliar, ini sudah triliun. Jangan dimanjakan di depan rakyat Indonesia. Kita lihat masih banyak orang Indonesia menderita karena korupsi ini. Makanya saya mau kritik nih buat pemikir hukum kita ini.
ya dalam hal pasal undang-undang konstitusi kita, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jangan pelihara Pak, dibiayai oleh negara. Kalau dibiayai berantaslah koruptor-koruptor itu. Jangan kasih peluang dan celah untuk mereka dimanjain. Gitu. Saya tolak tuh kalau ada izin untuk ya dia keluar untuk lihat anak-anak, tidak boleh. Itu aja. Bang, melihat ini kan di isi pledoinya juga dia mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat uang yang 300 triliun itu, Bang. Dia tidak pernah melihat uang yang 300 triliun itu. Tapi dia turut merasakan, PT-nya merasakan, dan semua orang, itu kan itu udah pasal 55 tuh. Dia mengetahui dan merasakan. Jadi sekalipun dia memberikan pembelaan seperti itu, mau dan tidak mau alat bukti jaksa kan kita udah tahu cukup tuh. Kita tahu bahwa ada setiap tahapan, dan saya percaya bahwa jaksa udah jelas dan benar dalam hal penetapan dia sebagai tersangka dan bahkan hari ini diperiksa pengadilan. Ya, sebagai terdakwa. Dan kalau memang sudah sejauh ini, saya juga minta kalau bisa hukum itu jangan ada intervensi dalam kasus ini. Kalau bisa hukumannya yang seberat-beratnya. Kalau memang hari ini dia dituntut 12 tahun, ya kalau hakim dari sisi surat edaran Mahkamah Agung dan memperhatikan undang-undang, hakim pasti putusan lebih. Gitu aja. Terus juga dia mengatakan bahwasannya dia ke anak-anaknya tidak balik lagi yang kayak tadi yang dari awal ya Bang. Dia mengatakan bahwasannya papa bukan seorang koruptor. Gitu. Apakah nantinya ke depannya akan ada nama-nama mungkin yang akan terseret juga atau seperti apa, Pak? Semoga Pak Harvey Muiz mendorong setiap orang yang turut serta dalam kerugian negara itu. Itu aja, harus dia terbuka di depan publik siapa saja ya yang terlibat dalam kasus ini. Ini kita sama-sama tahu ya kan. Pada saat Jaksa Agung melakukan penegakan hukum terhadap kasus 300 triliun ini, ada terjadi tanda kutip intimidasi dan segala macam di Kejaksaan Agung. Rakyat yang harus kontrol dan kawal gitu. Ini bukan lagi ini. Rakyat kawal dan perlu ya perhatian rakyat sehingga presiden juga berani menyatakan bahwa dukungan penuh lawan perang melawan korupsi. Itu. Jadi kalau umpamanya dia sampaikan bahwa hal-hal yang ya berkaitan keluarga Bang, saya rasa bahwa ya kalau dia dari yang disita ya, waduh sudah sangat terlalu mewah lah ya. Artis dengan kapasitas mana sampai semewah gitu ya, rumah dan mobil dengan segala macam. Saya rasa bahwa jangan mengelak lah, jujur aja siapa-siapa yang melakukan korupsi di kasus ini. Tapi Bang, HP sendiri meminta hakim untuk mengembalikan aset-asetnya istrinya yang artinya tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Seperti apa Pak? Jadi gini, kalau bilang istrinya silakan nanti dibuktikan ya. Dibuktikan. Kalau umpamanya minta untuk dikembalikan, pertanyaannya istrinya punya sumbernya harus jelas. Ya kan? Ini ada kategori tindak pidana pencucian uang. Jangan sampai keluarga ini juga harmonisasi pajak. Ya, melanggar undang-undang harmonisasi pajak pula. Makanya negara ini kita mari dorong supaya ada ya undang-undang perampasan aset itu segera disahkan sehingga kasus-kasus seperti ini bisa merampas setiap aset yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, walaupun nanti disita, tapi juga ada undang perampasan aset supaya siapapun yang terlibat hartanya dirampas oleh negara, gitu. Dengan lemahnya tuntutan dari JPU, Bang, menganggap ada yang naruh anggapan positif negatif nggak Bang pada JPU Bang? Jadi gini, kalau tuntutan JPU kan saya tidak mau menilai buruk kepada jaksa, ya kan? Karena kita para siapa mendalilkan dia membuktikan orang hukum, kalau dia ditanya kan orang hukum, maka saya nggak mungkin berstigma yang tidak. Tapi saya menyampaikan pesan moral buat para jaksa. Lain kali kalau tuntut kasus-kasus seperti ini, sewajarnya tuntut sesuai dengan pasal undang-undang yang ada tertulis. Ya, supaya apa? Supaya Anda bisa menjadi contoh ya sebagai penegak hukum yang mau menegakkan hukum melawan korupsi sebesar-besarnya. Jangan khawatir, pastilah ada orang melakukan intimidasi. Tetapi jangan juga khawatir bahwa rakyat mendukung perang melawan korupsi. Itu aja. Tapi mungkin Abang ada pesan terakhir nggak mungkin untuk kejaksaan, mungkin penuntut atau apa? Jadi gini, kalau pesan terakhir ke jaksa ya artinya sudah terlanjur tuntut ya kan, penuntutan sudah dibacakan. Saya cuma pesan moral buat para hakim kita. Ya, semoga hakim memvonis sesuai dengan undang-undang hukum acara pidana. Ya, menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusannya sesuai dengan apa yang telah ditulis yaitu undang-undang kita. Itu aja, saya yakin bahwa hakim memutuskan jauh lebih baik. Menanggapi besok itu kan sidang putusan untuk Harvey Muiz. Gimana menurut Abang? Jadi kalau umpamanya minggu kemarin baru pembacaan ya pledoi, hari ini putusan terlalu cepat tuh. Saya rasa putusan seakan-akan sudah disediakan, ya kan? Karena dalam kasus-kasus ini minimal 2 minggu lah, gitu. Karena mereka harus merangkum semua dokumen, ya, mulai daripada pemeriksaan, ya, dakwaan sampai pada pemeriksaan saksi dan ahli, sampai pada pledoi itu perlu waktu loh.
Setelah mereka rangkum selesai, para pehakim itu harus menggelarnya. Kalau memang besok putusan, saya ini bertanya, apakah putusannya sudah disediakan dulu gitu? Iya kan? Ini perlu dipertanyakan. Jadi semoga lah hakim ya harus tegas tuh. Dan saya berharap juga para hakim fokus kepada surat edaran Mahkamah Agung terkait dengan kasus korupsi, kerugian keuangan negara dari 1 miliar sampai sekian berapa, di atas 100 miliar berapa, ya para hakim ya. Marilah menjadi hakim-hakim yang fokus untuk menjaga ya konstitusi kita dalam hal ini undang-undang. Itu aja saya. Apa enggak ini terkesan terlalu terburu-buru, Bang? Sangat terlalu terburu-buru memang. Kalau 1 minggu langsung putusan sangat terlalu buru-buru. Dan saya berharap ya semoga tanda kutipnya mereka sudah tahu bahwa putusan sesuai dengan pasal dan undang-undang, bukan sesuai dengan pasal sponsor. Ya, itu aja. Kalau memang sesuai pasal sponsor, maka saya bertanya balik nih, saya curiga kasus ini. Wajar kalau kasus ini banyak orang intervensi. Itu aja. Artinya Abang nggak setuju nih kalau misalnya akan dilakukan putusan besok? Saya yakin hakim tunda besok. Ya, besok mereka hadir dan ditunda. Ya, kecuali putusannya sudah siap. Itu aja. Oke. Sip.